Surabaya, Ibu siapa? Jumitun Surabaya. Oh, aslinya Ponorogo, cuma domisili di Surabaya. Kerja di sana. Domisili di sana berarti. Okay. Kalau panjenengan yang dari Madura tadi ya. Kalau bapaknya dari mana bapaknya? Palembang. Dari Palembang. Bapak siapa? Darwin Palembang. Masnya dari mana masnya? Tegal. Oh, dari Tegal. Mas siapa? Rian. Mas Rian dari Tegal. Tegalnya mana Mas Rian? Pager Barat. Pager Barat. Wih, gunung ya, perbukitan, dekat hutan. Kalau panjenengan masih Batu Malang. Batu Malang. Mau ikut manekung? Di Batu Malang punya kadang siapa? Bukan, saya nanyanya kadang. Enggak ada. Berarti panjenengan langsung dari YouTube, tidak melalui kadang. Di daerah Batu itu ada banyak itu. Nanti selesai manekung atau gembleng, saya minta alamat sama WhatsApp-nya ya. Biar ketemu sama semua kadang di daerah Batu ya. Ada banyak di sana. Tapi sudah menyelesaikan dasarnya di rumah. 3 level. Bagus. Saya suka sekali itu. Saya suka sekali. Terus panjenengan bapaknya yang dari Kulon Progo ya. Yang dari Kulon Progo bisa mengikuti motivasi-motivasi yang diberikan bisa. Lah ya bisa enggak? Bisa. Bisa. Bisa gitu. Nah, sudah di tahapan patrap samadhi apa? Patrap samadhi manunggal jati. Patrap samadhi manunggal jati adalah puncaknya manekung. Di situ ada pembelajaran mati sakjroning urip untuk bisa mencapai tingkatan manunggal jati. Nggih. Jadi jenengan harus hati-hati. Tapi aman. Beneran aman. Masih ingat jenengan Pak E dengan kata-kata saya ketika pertama kali panjenengan datang di sini? Masih ingat enggak dengan kata-kata saya? Selama mengikuti gembleng, panjenengan sudah melakukan sendiri, mengalami sendiri, dan merasakan sendiri. Artinya, panjenengan tahu kenapa saya menolak peserta manekung atau peserta gembleng yang dimulai dari nol. Itu alasan saya panjenengan sudah paham kan, karena panjenengan sudah mengalami sendiri seperti apa dan bagaimana manekung atau gembleng kalau dimulai dari nol. Sebab karena itu saya itu menolak peserta gembleng kalau dimulai dari nol, karena prosesnya seperti yang panjenengan alami itu loh. Jadi jangan dikira saya nggak tahu apa yang panjenengan rasakan, apa yang panjenengan alami, jangan dikira nggak tahu. Karena prosesnya itu seperti itu. Beruntungnya panjenengan mau bertahan.
Dan semuanya yang dimulai dari nol itu hanya beberapa orang saja yang mampu bertahan. Sedangkan yang lain itu mental di hari kedua. Di hari kedua itu udah kolap, pulang. Kenapa kok bisa pulang? Nah, jenengan ngalami sendiri loh ya. Seperti apa dan bagaimana jenengan ngalami sendiri. Makanya saya menolak peserta gembleng kalau dimulai dari nol. Tolakan saya itu sesungguhnya justru kasihan gitu loh. Nggak tega ngelihatnya. Hanya beberapa orang yang mau bertahan itu hanya beberapa orang. Itu pun dengan motivasi-motivasi. Kalau ndak ada motivasi ya paling tetap mental. Tetap mental. Karena dermimil dikasih motivasi. Sayang banget sampean sudah berjuang. Karena diberi motivasi seperti itu. Kalau enggak ya tetap mental semua. Saya rasa mental semua kalau dimulai dari nol. Jadi jangan anggap gampang, jangan anggap remeh itu manekung atau gembleng ya. Jangan dianggap remeh. Nah, jenengan sudah ngalami sendiri. Di awal pertama jenengan datang kan saya ngomong. Bahkan saya sempat menolak panjenengan kan. Tapi panjenengan bersikeras, saya sudah sendiri tidak punya anak-anak sudah misah semua, nggak terbebani tanggung jawab dan lain sebagainya kan jenengan ngomong seperti itu kan. Semuanya juga sama. Tapi setelah gembleng, setelah manekung, sehari itu udah kolap, 2 harinya udah angkat tangan pulang. Dikiranya ringan gembleng itu. Dikiranya enak, gampang. Ini memang nggak pakai puasa sih. Makan sekenyangnya kalau perutnya selagi mampu. Kalau perutnya masih bisa nerima, medang sepuasnya. Tidur juga sepuasnya. Saya rasa 1 hari tidur itu kan puas banget ya. Tapi jangan remehkan gitu loh. Karena ini adalah laku spiritual hakikat hidup, bukan touring gitu loh. Bukan touring. Saya tidak berbicara panjenengan meremehkan, maksudnya ini saya sedang ngasih motivasi gitu loh, sedang mengingatkan. Jadi nanti kalau ada yang ujuk-ujuk langsung percaya, wah ini bener, ini bagus, ada gaib-gaibnya langsung berangkat itu, saya nolak itu saya sudah nanyain panjenengan karena panjenengan mengalami sendiri dan tetap bertahan. Saya bukan nuduh jenengan meremehkan, bukan, maksudnya itu saya mengingatkan. Kenapa kok saya nolak gitu loh. Itu loh alasannya gitu loh. Alasannya itu seperti itu loh. Justru penolakan saya itu karena kasihan, enggak tega ngelihat prosesnya. Bahkan ada yang kemijilan itu seperti orang gila itu saking enggak kuatnya. Ada gitu. Itu karena apa? Karena meremehkan. Satu. Yang keduanya gampang percaya dengan omongan saya di YouTube itu gampang percaya. Dengan apa yang saya sampaikan di YouTube itu gampang tertarik. Langsung menyimpulkan, wah ini bener nih, ini bagus. Langsung berangkat tanpa berpikir. Tanpa nyari tahu dulu. Ini arti maksudnya apa, arah tujuannya ini kemana nih, tidak dicari tahu dulu. Langsung cocok, merasa cocok, meyakini benar, percaya, langsung tertarik. Jangan seperti itu. Spiritual itu tidak bisa seperti itu. Spiritual itu tidak bisa dengan cara seperti itu, tidak bisa. Karena apa? Karena seseorang yang hendak berspiritual itu udah mateng gitu loh ya. Persiapannya itu udah mateng, udah siap, apapun yang terjadi udah siap. Karena apa? Karena ketika kita berspiritual di pertigaan, di sepertiga perjalanan atau pertengahan jalan kok mundur, ini jadi lebih sengsara daripada sebelum berspiritual ini. Resikonya seperti itu. Jadi tidak bisa mundur, spiritual itu nggak bisa mundur. Jadi yang namanya berspiritual itu bergerak maju. Tidak ada spiritual bergerak nyamping, bergerak mundur itu nggak ada. Kalau sampai nyamping, sampai mundur, jauh lebih sakit. Jauh lebih menderita dari sebelum berspiritual. Artinya sebelum berspiritual itu sudah ada kesiapan yang matang.
Itu alasan saya kenapa saya menolak peserta gembleng jika dari nol. Karena selama ini hanya beberapa orang yang mampu bertahan. Itu pun dengan motivasi yang bertubi-tubi gitu. Nah, sedangkan selebihnya itu mental semua. Nah, setelah mental mau ke sini lagi tidak bisa. Karena apa? Karena kesempatan itu hanya ada satu kali. Nggak ada kesempatan dua kali, itu nggak ada. Untuk semua panjenengan yang sedang gembleng, ini perlu saya ingatkan. Setelah selesai manekung atau setelah selesai gembleng, laku panjenengan adalah laku suci loh. Nah, setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, selanjutnya laku panjenengan itu laku suci. Panjenengan tahu apa itu laku suci? Para pendahulu kita mengeklaim bahwa laku suci itu hanya para nabi yang mampu. Selain para nabi, dinyatakan selain tidak mampu juga tidak layak. Selesai manekung, selesai gembleng, laku panjenengan adalah laku suci. Para pendahulu kita mengeklaim bahwa laku suci itu adalah lakunya para nabi. Hanya para nabi yang bisa melakukan, yang mampu melakukan. Laku suci. Setelah manekung, setelah gembleng, selanjutnya laku panjenengan adalah laku suci. Apapun yang dimotivasikan selama panjenengan gembleng dan panjenengan mempraktekkannya, itu adalah bentuk latihan panjenengan. Agar supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan-kesulitan dan gendala-gendala ketika laku suci. Karena apa? Karena setelah manekung, setelah gembleng, di saat laku suci, ini nggak ada belajar di situ. Nggak ada proses di situ. Karena apa? Karena sedang dalam keadaan suci. Sudah dalam keadaan suci. Sudah dalam keadaan fitrah. Sudah dalam keadaan manunggal jati. Jadi kalau bahasa awamnya, yang ada hanya kerja, 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 kerja. Nggak ada belajar kerja, nggak ada. Nah, kalau panjenengan selama manekung, selama gembleng belum ahli di sini, nanti di saat laku suci panjenengan kobol-kobol. Karena laku suci untuk seorang pemula, untuk seseorang yang baru belajar, itu tidak gampang. Laku suci itu tidak gampang. Ini laku suci. Di dalam laku suci, apapun harus tersempurnakan dengan teguh rahayu selamat. Sempurna saja tidak cukup. Kesempurnaannya harus teguh, harus kuat. Kesempurnaannya harus rahayu, harus menyeluruh. 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Kesempurnaannya harus selamat. Untuk apa sempurna kalau tidak selamat? Sempurna saja tidak cukup. Itu loh laku suci. Jadi panjenengan berhati-hati. Karena apa? Karena selagi panjenengan gembleng atau manekung, panjenengan sedang berlatih laku suci. Jadi nanti ketika laku suci, panjenengan tidak belajar lagi gitu loh. Tidak meraba-raba, tidak menyalakan obor, tidak meraba-raba nyari tongkat. Tidak berpikir mencari arah. Karena apa? Karena sudah nggak belajar lagi jenengan. Kalau laku suci, kok masih belajar, ya banyak nggak berhasilnya.
banyak nggak berhasilnya. Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, itu adalah panjenengan sedang melatih diri panjenengan supaya menjadi ahli nantinya ketika laku suci. Di luar patrap samadi, duduk, dinikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bergerak, berjalan, dinikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika makan disempurnakan terlebih dahulu, selanjutnya apapun pergerakannya ketika makan dinikmati rasanya, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ketika minum, ketika mandi disucikan, semua itu adalah kelakuan laku suci. Dan panjenengan sedang melatihnya. Maka selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, saya masih mendengar. Saya masih sering mendengar, tapi panjenengan menjawabnya tidak mengalami kesulitan dan aman. Namun dalam kenyataannya, selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, saya masih mendengar. Mendengar apa? Wah! Wah! Itu kalau bahasa Jawa antom atau glegeen. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Gitu apa itu? Ini saya masih mendengar ini. Dan kejadiannya ini orang awam banget. Nah, ini orang awam banget. Ketika makan, ketika minum, ketika masuk angin, saya juga sama mengalami hal seperti itu. Namun, dikarenakan saya sedang laku suci, maka saya bisa membawa diri. Bisa menempatkan diri. Bisa menyesuaikan diri dan bisa menjaga diri di dalam laku suci saya. Yang saya rekam bukan glegeennya, bukan atomnya, bukan. Sekenceng apapun, sekeras apapun panjenengan glegean antep, itu bukan masalah. Namun seharusnya semakin kencang glegeannya, matur suwun urip, semakin kencang pula ucapan terima kasihnya. Ini cuma glegean tok yang banter itu. Ucapan terima kasihnya enggak saya dengar. Lah ini kalau panjenengan laku suci, jenengan udah jatuh di sini. Kalau panjenengan sedang laku suci, cara panjenengan bergerak, cara panjenengan bergerik seperti ini udah jatuh jenengan. Maka di dalam laku suci, seluruh pergerakan, seluruh kelakuan itu harus tersempurnakan dengan teguh rahayu selamat. Harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu selamat. Laku suci. Laku adalah gerak-gerik yang dikehendaki oleh hidup. Atau kelakuan yang dikehendaki oleh hidup. Suci secara sederhana berarti masuk Tuhan. Laku suci berarti kelakuan sebagai Tuhan. Atau gerak-gerik sebagai Tuhan. Atau perbuatan sebagai Tuhan. Karena itu di dalam laku suci apapun itu harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu selamat. Karena apa? Karena perbuatannya Tuhan itu sendiri.
Apa resikonya? Kalau laku suci tidak tepat. Apa resikonya? Kalau laku sucinya gagal. Kalau laku suci kita gagal, laku suci kita tidak tepat, ada dua resiko. Satu, resikonya kita akan masuk lagi ke dunia karma. Gitu loh. Kita akan masuk lagi ke dunia karma. Kita akan masuk lagi ke dimensi karma. Maka saat ini adalah era kedaulatan Romo, yang berarti hukum alam akan berlaku di zaman ini, di zaman sekarang ini. Itu hukum alam yang berlaku. Hukum adat, hukum agama, hukum negara itu sudah nggak digubris. Sudah nggak berlaku lagi. Lihat saja, di mana-mana semua hukum dilanggar. Itu sebagai tanda kalau semua hukum itu sudah tidak terpakai. Karena sudah bukan zamannya. Lah ini zamannya adalah zaman kedaulatan Romo. Di zaman kedaulatan Romo ini hukum alam yang berlaku. Suka tidak suka, hukum alam akan berbuat. Nah, hukum alam ini secara spiritual disebut sebagai karma. Kenapa di era kedaulatan Romo kok hukum alam yang akan berlaku? Kok karma yang akan berlaku? Karena di era kedaulatan Romo, jika ada pemimpin, maka pemimpin itu akan disebut Ratu Adil. Panjenengan tahu apa itu Ratu Adil? Tidak ada. Tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang adil, itu nggak ada. Yang bisa adil itu nggak ada. Kecuali karma. Nah, selain karma nggak ada yang bisa adil. Di dalam pemerintahan Ratu Adil itu karma yang akan berlaku kepada kita, yang akan berbuat kepada kita. Karena selain karma nggak ada yang adil, itu nggak ada. Lah kalau kita sampai laku suci tidak tepat, apalagi kok gagal, lah resiko pertama kita adalah kita akan masuk lagi ke dunia karma, ke dimensi karma, ke dalam hukum sebab akibat. Kalau panjenengan nyubit orang, akan dicubit orang lagi. Itu hukum itu yang akan berlaku kepada kita kalau kita sampai laku sucinya tidak tepat, apalagi sampai gagal. Yang kedua, kalau laku sucinya tidak tepat dan sampai gagal, resiko kedua kita akan kembali kepada dunia masalah. Nah, simpelnya dunia masalah. Dunia masalah itu apa? Dunia masalah itu kredit, utang, miskin, sakit, mati, stres. Itu dunia masalah. Kita akan mengalami semua itu. Kalau laku suci kita tidak tepat, laku suci kita gagal, satu, kita akan masuk terperosok lagi ke dunia karma. Yang kedua, kita akan mengalami sakit, kita akan mengalami kekurangan, kita akan mengalami dililit hutang, kita akan mengalami stres karena banyaknya masalah. Ujungnya kita akan mengalami mati, dipendem, hidup tetap sempurna karena putra.
4 anasirnya belum tentu sempurna. Gentayangan di alam sana, raganya buat rebutan cacing tanah. Itu kalau sampai laku sucinya tidak tepat dan gagal.